Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung Harisma Hidayah, Eskom Memkom. Saya adalah salah seorang dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sehari-hari saya mengajar di program studi Teknik Informatika. Dan pada semester ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah video animasi 3 dimensi. Dan pada video kali ini saya akan share terkait dengan mata kuliah yang saya ampu tersebut. Saya akan share terkait mulai dari delivery, interaction, dan assessment seputar mata kuliah video 3 dimensi yang saya ampu pada semester ini. Langsung saja, saya ingin mulai dengan deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Jadi mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep dasar animasi 3 dimensi, kemudian juga menyelesaikan berbagai masalah dengan menggunakan konsep produksi film animasi 3 dimensi. Jadi ada beberapa teori animasi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Teori animasi yang akan dipelajari oleh mahasiswa yaitu meliputi praproduksi, kemudian proses produksi, dan pasca produksi. Kemudian juga ada beberapa teknik animasi yang akan dipelajari, diantaranya yaitu teknik modeling, texturing, kemudian animation, rendering, dan compositing. Beberapa teknik tersebut nanti akan dibagi ke dalam beberapa pertemuan dengan beberapa submateri yang akan dijelaskan setiap pertemuannya. Kurang lebih begitu deskripsi mata kuliah tentang video animasi 3 dimensi ini. Kemudian diharapkan nanti mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan dapat memahami konsep dasar animasi 3 dimensi serta dapat menyelesaikan produksi animasi 3 dimensi dengan menggunakan salah satu teknik animasi yang telah dipelajari. Kemampuan akhir yang diharapkan, jadi seorang mahasiswa nanti dapat memproduksi sebuah film pendek berbentuk 3 dimensi. Film tersebut nanti diproduksi dengan menggunakan berbagai teknik animation, baik itu pad animation misalnya, atau post-to-post animation, animasi kamera, dan lain sebagainya, yang sudah dibagi ke dalam beberapa pertemuan selama 1 semester. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran tersebut sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan, maka saya membagi materi pembelajaran ke dalam 14 submateri. Jadi ada 14 submateri yang akan dipelajari setiap minggunya, mulai dari konsep multimedia dan animasi 3 dimensi, kemudian kita juga akan gali dan bahas seputar sejarah dan perkembangan animasi 3 dimensi, mulai yang awal mula adanya animasi sampai dengan animasi yang berkembang saat ini. Kemudian kita juga akan singgung soal metode pengembangan animasi 3 dimensi yang digunakan dalam pembuatan iklan, film, dan video-video animasi 3 dimensi lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kita bicara soal sinopsis, storyline, storyboard untuk film animasi 3 dimensi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan teknik modeling, kemudian baik itu modeling karakter maupun modeling properti. Kemudian juga kita akan lebih dalam membahas soal 3D modeling body karakter dalam film 3 dimensi. Kemudian di submateri ke-7 kita akan bahas soal konsep 3D texturing. Kemudian selanjutnya kita akan juga bahas soal teknik rigging dalam membuat sebuah film 3 dimensi. Selanjutnya di pertemuan ke-9 baru kita akan masuk ke materi-materi animasi. Mulai dari teknik post-to-post, kemudian dilanjutkan dengan teknik pad animation, kemudian animasi menggunakan kamera, kemudian kita juga akan kupas seputar lighting pada film animasi, kemudian animasi wajah, dan terakhir di pertemuan terakhir kita akan bahas soal rendering dan compositing film animasi 3 dimensi. Itu dia 14 submateri yang akan dipelajari pada mata kuliah video animasi 3 dimensi ini. Untuk sistem perkuliahannya sendiri, jadi mulai semester ganjil tahun 2021 ini, Universitas Muhammadiyah Bengkulu mulai menerapkan sistem offline atau luring atau sistem tatap muka. Jadi untuk mata kuliah video animasi 3 dimensi ini sendiri mengikuti aturan yang diterapkan di universitas. Kami melakukan perkuliahan secara offline atau praktikum langsung di ruang praktikum kami di laboratorium multimedia maksud saya. Dan perkuliahan ini dilakukan dengan tatap muka sebanyak 14 kali tatap muka ditambah
1 UTS dan 1 UAS dengan total 16 kali pertemuan pada 1 semester. Kemudian metode pembelajaran pertama tentu metode pembelajaran konvensional yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu metode ceramah, di mana dosen akan memaparkan materi di depan kelas tentang materi-materi yang berhubungan dengan video animasi 3 dimensi ini. Lalu akan dilanjutkan dengan diskusi nantinya terkait dengan konsep atau materi yang disampaikan. Kemudian karena ini adalah salah satu mata kuliah praktikum, maka salah satu teknik atau metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan dengan cara dosen memaparkan atau menunjukkan atau mencontohkan, mensimulasikan materi-materi praktikum yang dilakukan, kemudian mendemonstrasikan materinya sesuai dengan subbabnya masing-masing. Kemudian mahasiswa nanti bisa mengikuti apa yang sudah didemonstrasikan oleh dosen. Karena ini juga kaitannya dengan praktikum, maka interaksi antara dosen dan mahasiswa sangat diharapkan, sehingga nanti mahasiswa bisa menyerap materi-materi praktikum itu dengan cara mencoba sendiri, kemudian mempraktiknya sendiri di perangkat komputernya masing-masing, lalu dilanjutkan dengan diskusi-diskusi terkait dengan konsep yang sedang dipelajari setiap pertemuannya. Jadi di sini diharapkan ada interaksi antara mahasiswa dan dosen, sehingga setiap subbab yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya untuk sistem penilaian sendiri, ada yang pertama yaitu yang dinilai adalah keaktifan serta kemampuan menyelesaikan proyek setiap pertemuan. Pada mata kuliah praktikum seperti video animasi 3 dimensi ini, keaktifan seorang mahasiswa sangat dibutuhkan, sehingga mahasiswa bisa betul-betul mahir menguasai setiap teknik yang diajarkan pada setiap pertemuannya. Maka oleh sebab itu, keaktifan dan kemampuan menyelesaikan proyek ini selalu dinilai setiap pertemuan. Poin penilaiannya antara 1 atau 2% setiap proyek dan keaktifan pada setiap pertemuannya. Ini poin penilaian pertama. Kemudian sistem penilaian yang kedua ada tugas, kemudian UTS dan UAS. Untuk tugas sendiri diberikan ada 2 tugas mandiri. Tugas pertama diberikan pada pertemuan keempat, waktu untuk menyelesaikan tugasnya adalah 1 minggu. Kemudian tugas yang diberikan adalah membuat sinopsis, storyline, storyboard untuk film animasi 3 dimensi. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa dapat membuat atau memahami sinopsis, storyline, storyboard untuk film animasi 3 dimensi. Bobot penilaian tugasnya adalah 10% dari total nilai. Kemudian kriteria penilaiannya adalah sinopsis, storyline, dan storyboard. Indikatornya adalah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan hasil sinopsis, storyline, dan storyboard yang sudah dibuat. Kemudian tugas kedua akan diberikan pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini waktu untuk menyelesaikan tugas adalah 1 minggu juga. Di pertemuan ke-7 ini tugas yang diberikan adalah mahasiswa diharuskan membuat karakter dan properti untuk kebutuhan film animasi 3 dimensi. Ini menindaklanjuti tugas sebelumnya terkait dengan storyline, storyboard, dan sinopsis tadi. Maka karakter dan properti yang dibutuhkan dalam storyboard yang sudah dibuat itu kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk karakter dan properti 3 dimensi. Nah, tugas ini nanti akan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami cara membuat karakter dan properti untuk kebutuhan film animasi 3 dimensi. Untuk bobot nilainya sendiri, tugas kedua ini bobotnya 10% dari total keseluruhan nilai. Kemudian kriteria penilaiannya adalah karakter dan properti untuk kebutuhan film animasi 3 dimensi. Lalu indikatornya adalah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan hasil karakter dan properti yang sudah dibuat. Ada 2 tugas yang diberikan secara mandiri untuk masing-masing individu mahasiswa selama 1 semester. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini nanti rencananya akan dilaksanakan pada pertemuan ke-9. Waktu menyelesaikan ujian adalah 120 menit. Kemudian soal ujiannya adalah berhubungan dengan teknik rigging dan membuat animasi pada karakter manusia. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan sebuah karakter human atau manusia. Lalu mahasiswa
tugaskan untuk memberikan teknik rigging dan membuat animasi sederhana pada karakter manusia tersebut. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dan memberikan teknik rigging dan membuat animasi sederhana pada karakter manusia. Bobotnya adalah 20% dari keseluruhan nilai. Kemudian kriteria penilaian adalah teknik rigging dan animasi pada manusia. Indikatornya adalah mahasiswa dapat memberikan teknik rigging dan membuat animasi pada karakter manusia tersebut. Kemudian penilaian terakhir ada pada ujian akhir semester, diberikan pada pertemuan ke-16. Waktu untuk menyelesaikan ujian akhir semester ini adalah 1 minggu. Sifatnya adalah tugas kelompok, jadi nanti kelas akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan satu proyek, dan proyeknya adalah proyek akhir sebuah film animasi 3 dimensi singkat 3-5 menit. Bobot penilaian adalah 40%. Kemudian kriteria yang dinilai adalah proses produksi dan hasil akhir film animasi 3 dimensi. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa dapat menunjukkan dan menjelaskan proses produksi dan hasil akhir sebuah film animasi 3 dimensi. Sejalan dengan tujuan atau kemampuan akhir yang diharapkan, seorang mahasiswa nanti diharapkan mampu memproduksi sebuah film animasi 3 dimensi menggunakan berbagai teknik yang sudah dipelajari selama rentan waktu 1 semester. Barangkali itu yang dapat saya jelaskan seputar mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu video animasi 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti saya akan tampilkan video pengajaran pada pertemuan ke-8 di salah satu kelas yang saya ampu, yaitu video animasi 3 dimensi. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kelas video animasi 3D pertemuan ke-7 hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan kali ini. Kita akan bahas soal teknik rigging nanti di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Semoga dilancarkan, semoga ilmu yang saya berikan, saya share hari ini bisa diserap dengan baik, lalu nantinya bisa dimanfaatkan dan berguna bagi Anda semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah mulai. Selesai. Oke, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa kira-kira seorang bayi yang baru saja lahir itu tidak bisa langsung berjalan? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira bayi yang baru saja lahir, misal sebulan, 2 bulan, nggak bisa langsung jalan? Karena butuh proses. Oke, itu proses. Supaya apa? Proses itu membuat tubuhnya jadi apa? Jadi lebih kuat. Oke. Yang jadi lebih kuat apanya? Tulangnya. Fisiknya. Oke. Badannya, daging ini, secara yang luar ini, kemudian juga tulangnya, supaya dia bisa mampu berjalan. Bayangkan kalau manusia sebesar dan sekuat apapun dagingnya, bayangkan kalau nggak punya tulang. Nah, manusia tersebut tidak akan bisa berdiri apalagi jalan. Sama halnya dengan video animasi, ada salah satu teknik dalam video animasi. Teknik itu disebut dengan teknik penulangan, atau lebih kita kenal dengan teknik rigging. Nah, jadi karakter animasi kita berikan tulangnya supaya dia bisa jalan dengan baik, seperti halnya manusia. Nah, hari ini kita akan bahas itu, bagaimana kita bisa menerapkan teknik rigging pada sebuah karakter animasi. Kita langsung saja ke software Blender kita. Silakan buka di PC masing-masing. Oke, saya sudah share di PC masing-masing ada sebuah karakter. Silakan dibuka karakternya. Ini adalah karakter human. Ya, untuk yang belum bisa buka, saya ingatkan lagi untuk membuka karakter ini kita lihat dulu ekstensi filenya, bentuk filenya apa. Klik file.
kemudian kita impor. Karena tipe data dari file yang saya bagikan adalah wavefront atau .obj, jadi kita pilih yang wavefront.obj, diklik, lalu kita bisa search di bagian mana atau di folder mana kita menyimpan human.obj ini, atau namanya disesuaikan dengan di PC masing-masing. Tinggal klik human.obj lalu impor ke Blender kita, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan hari ini adalah memberikan tulang. Jadi teknik rigging itu sederhananya adalah kita sudah punya satu karakter human di sini. Lalu bagaimana kita bisa membuat gerakan human ini lebih cantik, lebih bagus. Nah, maka untuk mempercantik gerakannya itu, human ini kita berikan tulang terlebih dahulu. Ya, kita langsung saja untuk memberikan tulang, langkahnya sederhana, kita tinggal add saja, add armature. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada single bone, ada human atau metallic, ada animal. Animal ini untuk memberikan tulang pada hewan-hewan. Ada yang sudah bawaan, ini ada bird, ada cat, horse, wolf, dan lain-lain. Kemudian ada basic. Basic ini ada yang basic human dan basic quadruped. Kita pilih yang armature, pilih yang basic human terlebih dahulu. Kalau seandainya basic human ini nggak muncul di layar, kita bisa ke menu edit, kemudian ke preference. Kemudian kita bisa cari di sini di bagian preference ini, klik add-on, lalu kita bisa search riggingnya. Nah, kalau seandainya nggak muncul, artinya ini belum dicentang. Kalau sudah dicentang, yang tulang basicnya tadi otomatis sudah muncul ketika kita add. Ada dua cara untuk add ini. Kita bisa gunakan menu add yang ada di sini. Add, pilih armature, pilih basic, pilih basic human, atau kita bisa pakai shortcut. Shortcutnya itu adalah Shift A di keyboard. Kalau kita klik Shift A di keyboard, maka langsung juga sama dengan add. Kita tinggal pilih armature, pilih yang basic, pilih yang basic human. Kalau sudah, tinggal diklik. Kita sudah punya satu basic human di bawah. Karena kecil, ukurannya kecil, kita tinggal besarkan saja. Besarnya kita bisa pakai scale seperti biasa, atau kita mau pakai shortcutnya, tinggal klik atau ketik S di keyboard untuk scale atau mengubah ukurannya. Ya, silakan ukurannya disesuaikan dengan ukuran objeknya. Saya coba sembunyikan dulu karakter human kita. Jadi coba perhatikan di sini tulang yang disediakan oleh Blender ini mengikuti bagian tubuh atau tulang yang dimiliki oleh manusia yang sebenarnya. Jadi bentuk, ukuran, posisi ini sebenarnya mengadopsi tulang manusia. Jadi kalau kita nanti menyesuaikan posisi tulangnya dengan tulang yang ada pada tubuh manusia, itu harus sama posisinya, ukurannya. Contoh misalkan, ini adalah tulang lengan atas, kemudian di bawahnya ini adalah tulang lengan bawah, kemudian yang ujung adalah tulang antara pergelangan tangan sampai ke sebelum jari-jari. Nah, otomatis lengan atas dan lengan bawah itu lebih panjang daripada tulang yang dari pergelangan tangan sampai jari-jarinya itu. Jangan sampai kebalikannya, kita bikin malah tulang jarinya lebih panjang daripada tulang lengannya. Maka tidak akan, hasil yang kita hasilkan dari rigging ini tidak akan baik atau tidak akan sempurna. Pun begitu juga dengan tulang kaki. Kalau kita lihat tulang kakinya, bagian kaki ini ada beberapa tulang nih. Yang belakang ini adalah tulang bagian tumit,
Yang depan ini adalah tulang bagian ujung kaki, kemudian yang ini adalah tulang bagian pertengahan antara ujung dan mata kaki kita. Kemudian juga di sini ada mata kaki, mata yang tidak bisa melihat. Padahal matanya di kaki tapi masih kesandung juga kalau jalan. Oke. Pun juga di pinggang kita lihat juga tulang bagian tengahnya juga. Ini bagian kepala, leher, jangan sampai ukurannya berubah. Kalau kita besarkan maka skalanya harus tetap sama dengan ukuran asli. Paham ya? Ya, oke. Sampai di sini paham? Ngangguk berarti paham ya. Selanjutnya kita langkah selanjutnya untuk rigging adalah menyesuaikan posisi tulangnya dengan karakter yang ada. Supaya kelihatan ketika kita edit, ya kita bisa ke menu atau sebelah kanannya ada namanya Object Data Properties. Tinggal diklik saja Object Data Properties. Lalu kita bisa klik Viewport Display. Kemudian di display show-nya ini kita pilih in front supaya tulangnya kelihatan. Tunggu ya. Object Data Properties, Viewport Display, tulangnya show-nya kita buat in front. Sekarang kita tinggal menyesuaikan posisinya. Karena tangan ini belum pas, tangan tulang dengan tangan karakternya belum pas, kita sesuaikan posisinya. Caranya tinggal kita pindahkan, kita tarik tulangnya ini, kita pindah ke edit mode. Untuk pindah ke edit mode kita bisa klik di sebelah kiri atas ini, klik lalu edit mode. Oke, kita bisa pindahkan saja. Kita bisa pindahkan sendinya di ujung-ujungnya itu, penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Atau kita juga bisa pindahkan satu tulangnya, tergantung kita klik yang mana. Kita coba dari bagian depan terlebih dahulu, lihat tampilan depan. Oke, kita pindahkan dulu tulang sikunya. Caranya boleh pakai move yang ini, tool move. Atau boleh juga pakai shortcut G di keyboard untuk memindahkan. Sebelum dipindahkan mungkin kita juga butuh karena tangan itu kiri dan kanan itu sama posisinya, kita bisa gunakan di bagian option atas ini axis mirror. Kita bisa centang option, pilih axis mirror. Di bagian axis mirror ini, kalau kita pindahkan di yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri otomatis ngikut. Nah, karena posisi tangannya sama, ya kita cukup edit yang sebelah kiri atau kanan saja, dan tangan sebelahnya otomatis mengikuti. Caranya option, axis mirrornya dicentang. Kelihatan ya? Kita coba pindahkan. Kita grab. Oke. Oke. Kalau merasa sudah, dilihat lagi dari bagian depan, dari bagian samping, dari bagian atas. Apakah sudah pas pada posisinya atau belum? Kalau sudah, kita akan mengenerate tulang ini yang kita atur ini. Kita pindah ke object mode lagi. Di object mode, kita akan mengenerate tulangnya. Caranya kita klik tulangnya ini. Lalu di object data properties, kita scroll ke bawah. Ada satu menu generate rig. Silakan diklik generate rig-nya ini. Kalau sudah, kita akan melihat ada satu rig hasil generate. Karena ukurannya kecil, kita besarkan lagi skalanya, sesuaikan dengan ukuran objek kita. Nah, hasil generate inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai tulang bantuan untuk kita dapat menggerakkan objek yang sudah kita buat ini. Silakan disesuaikan dulu ukurannya.
Jadi kita sudah punya 3 objek di sini. Yang pertama ada objek human tadi. Kemudian yang kedua kita punya meta rig atau basic rig yang sudah kita berikan tadi, yang sudah kita sesuaikan ukurannya. Kemudian yang ketiga kita punya rig hasil generate yang warnanya warna apa ini? Warna oranye ya. Oranye ini. Ya warna inilah pokoknya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita tinggal mempreset objek human dengan rig yang hasil generate-nya ini. Caranya kita tinggal klik human-nya, lalu klik shift, lalu klik hasil generate-nya ini. Oke, kita tinggal shortcut-nya Ctrl P di keyboard untuk set preset. Kemudian set preset-nya ke yang with automatic weight. Pilih set preset-nya ke with automatic weight. Tinggal klik saja with automatic weight. Kalau sudah, maka seharusnya objek kita ini sudah bisa digerakkan. Kita bisa cek di pose mode. Kita klik salah satu ujung tangannya, lalu tinggal kita gerakkan saja. Oke. Kalau sudah bisa digerakkan, tulangnya tadi kita bisa sembunyikan saja. Kita hide meta rig-nya supaya tidak mengganggu pemandangan. Bisa? Nah, jadi salah satu hal yang sangat penting dalam video animasi adalah teknik rigging ini. Apakah tanpa rigging ini sebuah karakter masih bisa digerakkan? Bisa digerakkan atau enggak? Tanpa rigging? Kayaknya enggak. Soalnya nggak ada tulangnya. Oke. Tapi jawabannya bisa. Karakter ini tetap bisa digerakkan walaupun tanpa teknik rigging. Tapi gerakannya tidak sebaik dan tidak semulus kalau sudah ada riggingnya. Misalkan saya tetap bisa menganimasikan sebuah objek tanpa rigging, tapi gerakannya cuma maju, mundur gitu, naik, turun. Kita sulit untuk membuat karakter berjalan misalkan atau melompat. Itu akan kesulitan tanpa teknik rigging ini. Tapi dengan teknik rigging, jalannya, kemudian meloncatnya itu akan mirip dengan bentuk asli manusia. Itulah pentingnya rigging. Riggingnya apakah cuma untuk manusia saja? Jawabannya tidak. Bisa untuk hewan, bahkan bisa untuk mobil dan objek-objek bergerak lainnya. Jadi supaya gerakannya lebih bagus, lebih natural, lebih kelihatan masuk akal, maka dilakukanlah teknik rigging pada film animasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Bisa? Oke. Kalau bisa, untuk tugas pertemuan kali ini adalah saya akan berikan satu objek nanti, objek karakter. Tinggal diberikan riggingnya, lalu buat gerakan sederhana menggunakan teknik rigging ini. Gak ada pertanyaan, yakin? Ya, gak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Ini biasa rigging, jadi tugasnya dikerjakan, waktunya 30 menit. Saya tunggu. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.